Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV Nadi. Berjumpa lagi dengan saya Haris Sabto di acara Pojok Nadi. Pada edisi kali ini kita berkesempatan akan berbincang-bincang dengan tamu yang spesial lagi. Karena kita berbincang-bincang dengan Bapak Yonatan Setiawan. Salah satu akademisi di bidang psikologi. Betul. Di kampus Widya Mandala Madiun, atau Surabaya atau Madiun? Betul. Surabaya kampus Kota Madiun. Oh, di kampus. Jadi Universitas atau Widya Mandala Surabaya kampus Kota Madiun. Ya, nanti kita akan sedikit banyak bicara mengenai psikologi dan metode. Ini sebenarnya saya podcast ini berkedok konsultasi kejiwaan. boleh. Nanti sharing atau tulis di komentar ya. Terkait topik-topik psikologi pastinya ya. Untuk pengalaman kita dulu pertama sih pengen mendalami tentang psikologi ini. Oke, kenapa kok pengen psikologi gitu ya? Nah, waktu itu berawal dari SMA ya pastinya ya. Berawal dari SMA, banyak banget nih. Sebenarnya kalau dari angkatan saya kan juga cukup lumayan lama ya, lumayan lama begitu. Kenapa kok psikologi? Karena pada waktu itu psikologi nggak se-booming ini sih sebenarnya. Cuma saya tertarik dalam dunia psikologi dikarenakan saya melihat kalau di psikologi itu peluang kerjanya banyak pada waktu itu. Jadi pada waktu zaman saya SMA itu saya melihat wah peluangnya banyak nih. Karena apa? Karena dengan psikologi itu kita belajar mendengarkan. Rata-rata seperti itu. Jadi waktu itu di SMA itu ada program yang namanya peer counselor. Jadi konselor sebaya semacam itu. Dan kebetulan waktu itu terpilih seperti itu ya, terpilih di sekolah. Dan kemudian kok enak ya. Ikut semacam semacam aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan psikologi. Salah satunya adalah konseling, kemudian salah satunya adalah kegiatan pengembangan diri. Nah, kayak misalkan yuk kita adain outbound. Nah, dulu kan banyak banget tuh, belum sebanyak ini sih. Tapi waktu itu kok seneng ya jadi fasilitator. Kemudian kok buat games, kemudian ada maknanya apa dan lain sebagainya. Awalnya sih hanya seperti itu. Kemudian saya searching, kemudian saya tanya guru BK juga, ini cocoknya di prodi apa begitu. Dan kemudian lebih bagus ke psikologi nih seperti itu. Jadi berawal dari situ sih, karena selain kita itu bisa berbagi sama orang lain, kita juga bisa berbagi terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Ada self improve ya, ada pengembangan diri di situ. Mau nggak mau gitu. Nah itu sih. Jadi kenapa kok psikologi? Ya kata orang sih sambil berobat jalan ya. Ya ada struggle-nya Kak. Jadi kan disampaikan kalau SMA itu ambil jurusan IPA tiba-tiba harus ke bidang sosial, itu struggle-nya bagaimana? Iya betul banget. Betul, harusnya kan dari IPA itu harapannya kan ke bidang eksak lainnya gitu. Nah, betul. Awalnya sih dulu ke eksak gitu ya. Maklum kita idealis gitu ya. Kita idealis dan lain sebagainya. Tetapi karena ya kita harus melihat realita yang ada. Bahwa kehidupan tidak semulus apa yang kita bayangkan gitu ya. Dan ternyata ya jodohnya harus di Kota Madiun waktu itu gitu ya. Kemudian kenapa kok tapi nggak ke prodi yang eksaks gitu ya. Kok tetap malah ke sosial. Ya itu tadi. Karena saya melihat bahwa kok asik ya, karena kan kalau buat saya pribadi belajar itu kan harusnya yang menyenangkan, belajar itu kan harusnya yang happy, intinya begitu. Dan saya melihat wah kalaupun saya harus kuliah di sini ya saya harus sesuatu yang happy gitu. Dan saya melihat di prodi kami di Madiun itu happy banget gitu. Nah sebagai terbukti ya happy ya. Wow inilah. Ya, tadi kan mengatakan kalau masuk di psikologi juga bisa di rawat jalan. Kalau betul. Gini ada kan pernah ada tren itu anak-anak masuk di psikologi itu dia pengen bisa self diagnose gitu gimana? Self diagnose. Oke, betul. Ya itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah, sebenarnya kita tidak boleh untuk self diagnose atau mendiagnosa diri kita sendiri bahwa saya ini kayaknya gangguan deh gitu ya. Saya ini kayaknya overthinking deh gitu ya biasanya ya. Nah, walaupun kita itu mungkin ini biasanya kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa ataupun juga ke teman-teman yang belajar psikologi gitu ya. Kita tetap tidak boleh self diagnose. Karena apa? Karena semua itu butuh yang namanya assessment. Assessment itu apa ya?
semacam pengumpulan data, observasi, konseling, wawancara, dan yang bisa mendiagnos itu adalah profesional. Nah, jadi oke lah, memang sih kita itu bisa mengenali tanda-tanda ya. Misal setiap malam saya nggak bisa tidur, setiap malam saya overthinking, kok saya nggak mau makan ya. Nah, itu mungkin bisa aja mengarah Mungkin tanggal tua nggak tanda-tanda. bisa makan. Betul. Betul, nggak bisa makan. Makanya Kiriman ngirit-ngirit. belum datang. Nah, ditinggal merantau sendirian gitu ya. Nah, bisa aja. Mungkin bisa, boleh lah kita tanda-tanda itu muncul, tetapi jangan sampai kita mendiagnosis bahwa oh saya depresi gitu ya. Kadang-kala kita itu kemakan yang namanya media sosial, ngomong kalau lo nggak bisa tidur, nggak keluar-keluar itu adalah depresi. Oh jujur saya depresi gitu ya. Karena kita percaya bahwa apa yang kita yakini gitu ya, apa yang kita itu semacam sugesti gitu ya. Wah jujur aku depresi. Nah, itu akan kebawa ke otak alam bawah sadar kita. Itu akan membawa kita jadi, oh ya, kita jadi bisa mengarah ke sana gitu loh. Dari perilaku kita, emosi kita, dan sebagainya. Nah, maka oke, boleh kita itu melihat kayaknya aku ada something nih. Ada sesuatu yang nggak oke dalam kehidupan sehari-hari, tapi jangan berhenti di situ aja. Jangan mendiagnosis diri sendiri sebelum kita minimal cerita ke orang lain atau ke profesional. Meskipun gitu ya. yang merasa dia siap diagnosis itu juga perlu maksudnya kuliah di sini juga harus tetap menceritakan gitu. Iya, jadi paling nggak ini biasanya kalau tips untuk orang awam lah, bukan orang yang psikologi gitu ya, orang awam. Paling nggak kita itu pasti kan punya sahabat gitu ya, punya keluarga, punya teman-teman dekat yang dia bisa kasih value yang bersifat normatif ya, value yang bersifat netral lah, ya nggak memihak dan lain sebagainya. Nah itu bisa dijadikan tolak ukur. Kalau beberapa orang di sekitar kita ngomongin, wah kayaknya kamu begini, dan itu jawabannya sama, begitu ya. Nah ini yang harus kita cek gitu. Kita harus cek apakah saya perlu untuk ke profesional atau ya saya harus butuh bantuan kayak gitu. Nah jadi kita jangan sampai men-self diagnose diri sendiri lah intinya. Jangan sampai wah aku wes kayak gini, aku depresi, bla 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 bla. Ya wes aku nggak mau ngapa-ngapain. Nah kadang kan begitu ya. Nah atau mungkin kita nyimpen kekecewaan nih. Nah biasanya kan gitu ke keluarga atau nanti saya mau cerita ke orang lain nggak percaya gitu ya. Nah memang lebih baik ke profesional sih, lebih baik. Ataupun kalau misalkan saya nggak berani atau nggak ada budgeting misalnya gitu ya, karena biasanya anak-anak muda itu kan wah aku nggak ada duit pak gitu ya. Ya apa gitu. Nah sekarang banyak banget konsultasi-konsultasi lewat aplikasi dan lain sebagainya yang dia juga ditangani oleh profesional. Artinya dari teman-teman yang memang dia sudah dilatih untuk konseling dan lain sebagainya. Ya memang ada yang berbayar, tapi berbayarnya sangat-sangat terjangkau. Jadi lewat aplikasi, lewat online itu juga cukup membantu sebenarnya. Dan saya pikir di Kota Madiun ini juga cukup banyak komunitas-komunitas peduli kesehatan mental ya. Nah seperti, nah ini luar biasa ini ya. Ini salah satu komunitas yang nanti bisa aja kita bisa saling sharing, bisa saling komunikasi satu sama lain, ada kegiatan ngumpul bareng, kita bisa cerita. Minimal orang tuh kenapa sih kok ruwet dengan dirinya sendiri? Karena dia nggak bisa cerita. Gitu aja sih, simpelnya begitu. Ya, kalau setelah konsultasi tapi dia tetap denial atau mungkin kadang kan ya sifatnya lagi kan gitu, oh gak tak lakoni gitu. Nah itu, kadang kalau di dalam dunia psikologi atau konseling itu memang harus dibutuhkan yang namanya informed consent ya. Informed consent itu apa ya? Semacam sebuah perjanjian atau kesepakatan lah, kesepakatan bahwa kenapa kok kamu datang ke saya gitu ya? Kenapa kok kamu mau cerita ke saya? Pasti dia kan pengen, oh saya pengen ada sesuatu perubahan. Nah itu penting, informed consent itu penting dibangun. Karena apa? Kadangkala, wah aku pengen curhat gitu tak ya? Curhat, kalau nggak ada goal yang mau dicapai, itu akan jatuhnya ya satu denial tadi. Kemudian kedua, kembali mengulangi perilaku yang sama. Biasanya akan seperti itu. Maka dalam teknik konseling itu butuh yang namanya kesepakatan dulu. Ini kamu cerita mau apa gitu. Karena dalam konseling itu harus ada goal-nya. Goal-nya mau terjadi perubahan apa nih?
bantuan aku nggak bisa. Misalkan aku setiap hari overthinking atau kecemasan. Oke, coba kamu ceritain. Nah, baru. Oke, berarti pengen nggak overthinking ya, berarti pengen nggak, nah itu. Terjadi sebuah perubahan perilaku. Perubahan perilaku, perubahan cara berpikir, perubahan emosi, dan sebagainya. Nah, jadi nggak bisa serta-merta cuma curhat tok gitu ya. Nah, itu penting dibangun di dalam dunia konseling. Nah, itu dipelajari di psikologi memang begitu ya. Gitu. Tadi kan sudah nyebut masalah media sosial ya. Hmm. Kalau di era sekarang kebanyakan media sosial hanya sebuah etalase. Dia Ya. hanya menampilkan produk-produk baik di kehidupannya. Kalau Ya. di psikologi itu gimana? Pandangan terhadap fenomena ini. Oke, fenomena ya betul. Ya kadangkala apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu sesuai kenyataan gitu ya. Nah, benar ya. Satu sisi memang media sosial itu sangat-sangat berpengaruh terutama bagi Gen Z atau Gen Alpha gitu ya. Gen Z yang FOMO ya, fear of missing out ya, takut ketinggalan gitu ya, takut ketinggalan informasi dan lain sebagainya sehingga akhirnya membandingkan diri. Nah, riset terbaru kan Gen Z itu dikenal dengan dia kesehatan mental nih gitu ya, sedikit mental health mental illness gitu. Betul. Nah, pertanyaannya yang paling penting, pertanyaannya adalah, nah apakah benar gitu loh, media sosial itu nggak semuanya loh edukasi itu sesuai dengan kompetensi kita gitu loh, atau sesuai dengan diri kita. Nah itu perlu kita cek. Boleh kita bermedia sosial, boleh kita ngikutin konten-konten banyak tentang kesehatan mental, tapi jangan sampai membuat kita itu, oh aku self diagnose tadi loh. Akhirnya membuat kita, wah aku kayaknya nggak sehat deh. Atau akhirnya membuat mental kita jadi lemah. Bisa contoh kerja tadi ya. Wah saya lagi berada di lingkungan toksik misalnya gitu. Akhirnya kita nggak berani menghadapi tantangan contohnya. Misalkan dikasih beban kerja dikit, kita langsung nolak misalkan. Nggak mau. Padahal satu sisi itu juga ketika kita berani menghadapi tantangan atau konflik, itu juga sebenarnya menyehatkan mental kita juga. Menjadi pribadi yang lebih tangguh gitu ya. Manusia kalau nggak bermasalah itu nggak akan bisa menjadi pribadi yang tangguh. Gitu. Jadi kesehatan mental itu bukan ngomongin tentang nggak ada masalah, justru harus ada masalah, gitu ya. Itu. Jadi kesehatan mental itu harus ada masalah. Ketika ada masalah, bagaimana kita bisa menghadapinya dengan baik atau tidak? Itu aja yang membedakan. Tadi juga menyatakan kalau di psikologi itu kita belajar mendengarkan orang lain. Yap. Nah, itu kan mungkin di era sekarang kelihatannya sudah mulai berkurang ya. Misal ada acara seminar atau apa itu, kadang orang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara itu. Betul. Nah, mungkin juga salah satu pembelajaran untuk toleransi juga, toleransi terhadap mendengarkan yang berbicara ataupun yang lainnya. Nah itu di era sekarang bagaimana? Yang mungkin kurang ini loh. Kurang budaya mendengarkan gitu ya. Iya, betul. Maka saya nggak ngerti ya, apakah ini menjadi akhirnya ujung-ujungnya banyak ya. Sekarang ini psikologi lagi hype banget gitu ya. Mental health, konselor-konselor itu lagi hype banget. Dikarenakan kita sulit untuk mendengar ternyata. Dan memang apalagi terutama kita yang ada berada di Indonesia begitu ya, yang at least lebih, kalau saya lihat literasinya masih belum. Jadi bukan kurang ya, tetapi masih belum. Jadi akhirnya suatu saat literasinya akan baik gitu ya. Amin. Nah jadi masih belum bagus. Artinya kemarin saya sempat searching juga bahwa di Indonesia itu kan literasi membaca, literasi untuk mengumumkan pendapat itu sangat rendah gitu ya. Nah artinya apa? Dengan literasi yang kurang ini, akhirnya membuat kita banyak orang itu lebih mudah untuk mengomentari, lebih mudah untuk memberikan pendapat, kritik gitu ya, daripada mendengarkan gitu. Atau kita sudah punya POV sendiri tanpa kita melihat kenapa ya orang ini kok bersikap demikian. Katakanlah nggak usah jauh-jauh lah ke orang tua kita lah gitu ya. Wah orang tua saya toksik misalkan gitu ya. Misal biasanya kalau Gen Z kan begitu. Stage parent. Stage parents gitu ya. Nah tapi kita sebagai anak kita memang oke lah kalau POV anak boleh lah kita ngomong seperti itu. Tapi bagaimana kita punya POV
sebagai orang tua. Nah, itu yang mungkin belum banyak di Indonesia. Artinya masih berstandarkan POV kita. Ya, karena apa ya? Karena banyak faktor sih sebenarnya ya dari sejak kecil sih menurutku. Karena efek ya, efek. Ya semoga kedepannya ketika mungkin kayak tadi ngomongin tentang seminar, tentang workshop dan sebagainya, kok susah ya? Mendengarkannya kok susah. Ya, ya butuh pelan-pelan sih, pelan-pelan. Salah satunya ya tadi ya sejak kecil sudah terbiasa untuk tidak dibiasakan untuk mendengarkan, tidak dibiasakan untuk menghargai karya orang lain dan sebagainya begitu. Nah itu perlu untuk kita dari pendidikan ya, dari orang tua. Kalau saya lihat juga mungkin dari faktor keluarga juga berpengaruh. Kesiapan pernikahan. Artinya siap menikah itu bukan berarti sudah secara usia bukan usianya, tapi kesiapan lebih ke mentalnya. Ya, secara mentalnya ketika dia komitmen menikah, punya anak dan lain sebagainya, tapi tidak siap ternyata untuk gimana ya ngajarin anak. Nah, seperti itu. Artinya sebenarnya ini kan pendidikan seks ya. Sex education. Tapi kalau saya lihat pembelajaran sex education ini tidak mengarah ke situ, tidak mengarah kepada peran, tapi hanya mengarah pada penyakit kelamin itu apa sih, kalau kamu melakukan begini apa sih, bla bla bla. Bukan mengarah kepada peran bahwa saya sebagai laki-laki harus seperti apa, saya sebagai wanita harus bersikap seperti apa. Nah itu sejak kecil belum diajarin gitu loh. Nah bisa jadi karena ini tidak pernah tersentuh dan di Indonesia masih dianggap tabu gitu ya. Nah, akhirnya itu akan menjadi lingkaran setan ya. Lingkaran setan kemudian di keluarga dan sebagainya, anak akhirnya jadi berontak dan sebagainya. Orang tua mendidiknya masih pakai ala-ala militer misalnya gitu. Akhirnya ya anaknya jadinya nggak mau dengerin, berontak dan sebagainya. Banyak faktor sih sebenarnya. Kalau ngomongin tentang itu ya banyak faktor ya gitu. Bisa dikatakan harus berpoker face nggak sih ketika psikolog mendengarkan orang harus apa? Poker face ya dalam tanda kutip ya. Misalkan yang konsultasi itu orangnya nyebelin ataupun gimana gitu, dia harus tetap bersifat profesional gitu. Maksudnya dari sisi psikolognya atau psikolog? Bisa ada orang yang datang dalam artian secara face ya nyebelin ataupun gimana gitu, dari psikolog itu tetap welcome atau gimana? Macam-macam bagus gitu kan? Oh harus, karena kita dituntut ada kode etik ya. Jadi siapapun, karena kita dibiasakan, namanya itu observasi dan wawancara. Karena kita terbiasa untuk tidak memakai POV kita sebagai konselor. Tapi kita belajar untuk bagaimana melihat POV-nya klien atau POV-nya orang lain. Katakanlah misalkan kayak Mas Haris lah, wah ini pernah begini ya gitu ya, misal, wah kayak gue lah gitu ya. Nah, it's okay, wajar lah, sebagai manusia ya, kita sebagai manusia pasti seperti itu. Tapi kita sebagai seorang konselor ya tidak boleh seperti itu, harus kita profesional. Profesionalnya apa? Ya kita bangun bonding dulu, kedekatan dulu, ajak ngobrol. Kalaupun misalkan kita menerima hal-hal yang gak menyenangkan ya, pokoknya diomong elek lah apa misalkan begitu. Ya kita harus punya POV-nya dia. Why? Kenapa? Karena segala sesuatu yang muncul ke permukaan itu pasti ada seperti gunung es ya. Yang muncul ke permukaan itu dikit, tapi sebenarnya lautnya itu dalam ya. Nah, yang dalam ini yang perlu kita lihat. Biasanya seperti itu sih. Ya memang sulit ya. Jadi pendengar yang baik. Betul. Memang sulit gitu. betul. Gimana? Benar nggak sih kalau orang menjadi dewasa itu tidak enak? Dia sudah mulai kehilangan kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin banyak dirasakan di masa anak-anak gitu. Oke. Nah sekarang kalau kita mau lihat ya, dewasa itu identiknya tidak menjadi bahagia gitu ya. Nah sekarang kita mau lihat, lah kita tinggalkan dulu dewasa dulu ya. Tapi kita mau lihat dari kota kebahagiaan dulu, gitu ya. Kebahagiaan itu apa? Gitu. Nah, kebahagiaan katanya anak kecil gitu ya. Ya, anak kecil orang dewasa nggak ada bahagia, sedih terus gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan ada dua.
kebahagiaan yang bersifat yaitu dia lebih pada hal-hal yang uh, misalkan aku beli es krim aku bahagia gitu ya. Nah, kemudian yang bersifat subjektif ya, subjektif well-being. Kalau dalam bahasa psikologinya, subjektif well-being. Itu lebih pada hal-hal bersifat ya simpelnya begitu. Kalau misalkan saya lagi pengen es krim lah, bikin bahagia yang bersifat hedon gitu ya. Hedon itu kan dari kata aku pengen apa beli buat aku bahagia. Tapi sebenarnya yang kita arah itu bukan itu. Kebahagiaan yang bersifat psychological well-being, kebahagiaan yang bersifat pada makna. Misal nih, seperti ini, ketika aku berbagi ilmu, ketika Mas Haris berbagi ilmu, di situ kan, oh ilmuku ternyata bisa membawa manfaat orang lain. Misal. Nah, itu yang harusnya dikejar. Nah, jadi sebenarnya kita selama ini keliru untuk mendefinisikan kebahagiaan ya. Nah, kebahagiaan selalu diukur dengan uang, materi dan lain sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan orang dewasa. Nah, dewasa itu bukan berarti bahagia yang lebih kepada usia materi, bukan itu, tetapi dewasa yang dia bisa menghadapi masalah, kemudian dia bisa berstrategi dalam menghadapi masalah, dan dia bisa mencapai kebahagiaan yang bersifat psychological well-being. Itu yang harus tujuan kita go-nya ke sana. Oke. Mungkin kita masih muda lah, tapi bagaimana kita bisa memaknai hidup ini? Itu yang harus kita capai. Sulit ya kan? Katakanlah Mas Haris lah, masih muda tapi berani loh, maksudnya membuat konten ini, kemudian bisa menginspirasi orang, walaupun sederhana misalkan gitu ya, walaupun ya pasti punya masalah di dalam keluarga, tapi tetap struggling untuk gimana nih bangkit, gimana nih ini bisa acara ini bisa berdiri, tetap jalan. Nah itu adalah PWB. Psychological well-being. Itu adalah dewasa gitu sih. Jadi dewasa itu bukan hal-hal yang intinya nggak ada masalah, kemudian yang terlalu muluk gitu ya. Enggak sih, hal sederhana yang kita bisa memaknainya dalam diri kita sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah kayak gini-gini kan bermanfaat bagi orang lain. Nggak beda ya kalau misalkan bahagianya itu ya misalkan disuruh apa begitu ya, benefitnya buat apa gitu ya. Nah kayak gitu transaksional banget, sayangnya banyak banget ya kayak gitu ya. Nah jadi itu sih dewasa yang lebih pada bagaimana kita memaknai kehidupan kita sekalipun ada masalah. Pasti saya yakin saya pun bisa ngomong begini ya di latar belakang keluarga, latar belakang orang-orang sekitar saya dan sebagainya juga pasti ada masalah. Dalam tanda kutip sudah damai dengan apa yang ada di belakang gitu. Betul. Dan saya semua yakin lah, semua orang pasti punya. Tapi bagaimana kita tidak meratapi nasib itu, bagaimana kita tetap struggling. Nah, kalau bahasa psikologinya resilience, punya daya tahan banting, daya tahan ya. Walaupun digembor apapun tetap fighting. Nah, tapi tujuannya adalah bagaimana saya bisa jadi berkat. Nah, bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau ada orang yang berpikiran, kenapa ya kalau hidup saya itu begini-begini aja, stagnan, mungkin tadi nggak ada perkembangan gitu gimana? Nah, betul ya, itu terutama dialami oleh teman-teman muda ya, kita atau mungkin ya Gen Z lah, atau mungkin yang sudah mulai usia pun juga banyak ya, saya pernah menghadapi begitu ya, menghadapi orang-orang yang demikian gitu. Wah, sudah umur udah di atas 30 katakan begitu, tapi orang saya stagnan banget, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu begini-begini saja. Nah, wajar lah. Apalagi kalau misalkan bagi teman-teman yang fase-fase 20-30, itu namanya quarter life crisis katanya. Oh ya, QLC. QLC. Quarter life crisis itu kan krisis di seperempat abad lah, seperempat usia. Itu wajar. Pasti kita ngalamin kayak gitu. Kita mikir masa depan, kita mikir ya apa iki orang tua aku bla bla bla. Pasti. Dan itu normally kok. Tetapi justru sebenarnya di tahap bukan berarti kita jadi toksik ya. Nah, kita harus hadapi justru ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan atau kebimbangan itu, kita harusnya buat strategi. Nggak mandek di situ.
Nah rata-rata orang itu mandek ya. Lek wes overthinking, lek sudah gak ngapa-ngapain, maksudnya sudah, oh kok hidupku begini-begini saja gitu ya. Mandek, nggak dia seeking help, nggak mencari bantuan, untuk apa? Oh iya, saya nggak bisa nih seperti ini. Harus bikin goal setting. Goal setting itu apa? Tujuan. Biasanya kalau saya ngomong sama teman-teman mahasiswa yang baru semester awal, semester 1 gitu ya, tujuanmu kuliah apa? Gitu. Wah, itu bingung jawabnya. Ya macam-macam karena mereka ada yang terpaksa karena orang tua, karena status ekonomi, bla 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 bla. Nah itu perlu ditemukan. Karena apa? Kalau itu nggak ditemukan, anak atau mahasiswa itu akan jadi malas-malasan kuliah, jadi ngambang tadi. Nah maka harus ditemukan dulu goalnya. Goal yang kecil aja. Misalkan kamu 1 tahun ini mau ngapain sih? Atau misalnya keberatan, minggu depan ini kamu ngapain? Nah, saya selalu ngomong, gak usah minggu depan, wes. Besok, wes. Kamu mau ngapain? Oh, saya mau kuliah. Kuliahmu apa? A, B, C, D, E, F, G misalnya. Oke, habis gitu kamu jam berapa? Nah, kayak gitu. Nah, itu paling enggak ngubah mindset dulu sih. Ngubah pola pikir ya. Supaya mereka belajar sistematis. Oh, jam ini saya begini-begini. Nah, itu akan membantu sih sebenarnya. Membantu apa? Membantu akhirnya, oh saya nggak ngambang. Memang kasarnya kok jauh ya. Maksudnya, wah aku ngambang gitu ya. Kenapa? Kalau saya berpikir dimulai dari hal yang sederhana aja. Karena kalau misalkan kita, wah aku pengen jadi dokter, wah susah. Aku pengen jadi apa, gitu susah banget. Apalagi kondisi-kondisi yang kita ngambang tadi, quarter life crisis. Ya bisa, tapi jangkaunya susah. Lebih baik kita mulai dari goal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, bisa kita jangkau. Kayak gitu. Tadi dengan juga saya mengatakan kalau apa ya, istilahnya kuliah tuh terbebani. Kadang gini atau semakin dewasa itu banyak paksaan pilihan yang dipaksakan oleh orang tua akhirnya. Ya, itu termasuk jurusan perkuliahan ataupun kadang pekerjaan setelah kuliah kadang juga masih dipaksakan oleh orang tua, gitu gimana? betul banget. Apalagi survei banyak ya di Indonesia ini kasus-kasus bahwa pilihan jurusan gitu ya. Apalagi nanti kalau terbentur kita harus birrul walidain, bakti kepada orang tua. Mau nggak mau kan anak harus patuh gitu kan ya. Betul sepakat. Iya benar. Nah ini kesadaran antara kedua belah pihak gitu ya. Kesadaran dari kedua belah pihak, terutama orang tua gitu ya. Kesadaran orang tua bahwa sebenarnya ada prinsip yang mungkin karena ini pengaruh budaya ya. Budaya di Indonesia yang ya anak harus nurut sama orang tua. Ya memang harus gitu ya. Tetapi part-part tertentu perlu didiskusikan. Betul, part-part tertentu terkait dengan pilihan anak itu nggak bisa. Karena apa? Sebenarnya kalau dalam dunia psikologi, parenting itu batasnya sebenarnya untuk penanaman nilai dan sebagainya sampai 12 tahun. Nah, maka peran orang tua, ayah dan ibu itu sebenarnya harus kuat di umur itu. Karena setelah itu 3 sampai dia dewasa, lingkungan yang mendominasi. Kita sebagai orang tua memang wajib dan perlu untuk memberikan nasihat, arahan, bimbingan, wajib. Harus ya. Kan ya Tuhan menitipkan anak ya harus kita bimbing gitu. Tapi jangan, maksudnya begini, kita arahkan, tetapi pilihan harus dari anak. Kayak gitu. Nah, ini yang sadaran ini yang belum match ya selama ini. Dari sisi anak juga gitu. Dari sisi anak berpikiran bahwa aku udah gede. Tetapi dia tidak melihat POV dari orang tua yang sebenarnya sudah punya pengalaman. Kenapa ya orang tua aku kok ngelarang misalkan. Nah, ini harus tahu. Dan budaya untuk ngobrol komunikasi antara anak dan orang tua supaya match itu ngomong secara santai, kalem itu masih belum. Itu dan ya kita doakan aja lah ya. Makanya Semoga kan ada makalah yang mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan zamanmu gitu. Betul. Karena zaman zamanmu mungkin tidak relate lagi dengan zamannya anakmu gitu. Cara ngajar pun beda. betul. Ya ini mungkin kebahagiaan tadi ya, balik ke kebahagiaan. Oke. Ada pernah satu kasus itu dia seseorang public figure lah sudah mendapatkan kebahagiaan yang dia mungkin
yang diimpikan. Ya. Tapi dalam kutip akhirnya public figure ini bunuh diri. Ini apa? Apakah kebahagiaan yang dimasukkan itu tidak tercapai atau gimana? Kok padahal dia sudah memiliki segalanya, entah itu harta yang melimpah ataupun rumah yang megah, tapi akhirnya malah dia memutuskan untuk bunuh diri gitu ya. Oke. Ya, saya nggak ngerti ya apa yang menjadi latar belakang bahwa public figure tersebut begitu ya. Saya nggak akan komen public figure tersebut, tetapi ya itu banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya biasanya ya. Wah, mereka sudah punya apa maneh sih gitu ya. Yang dikurangi, maksudnya yang kurang dari hidupnya kok malah dia memutuskan untuk bunuh diri katakanlah begitu. Apakah kurang bahagia? Nah, yang jelas kalau sampai mengarah seperti itu berarti sebenarnya belum bahagia gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Walaupun nampaknya di media sosial, nampaknya di permukaan itu bagus ya. Brandingnya oke lah. Seperti itu. Tapi kita tidak pernah tahu kedalaman hati seseorang. Nah, maka penting kita menjaga kebahagiaan itu ya tadi. Kita bisa memaknai hidup gitu loh. Bahwa hidupku ini aku bisa sampai hidup sampai hari ini karena ada tujuan. Nah, salah satunya adalah saya pengen berbagi. Walaupun saya nggak punya duit, tapi saya bisa berbagi sama orang, misalnya gitu. Walaupun saya punya duitnya pas-pasan, tapi ternyata bisa ada kepuasan di situ. Nah, kayak gitu. Walaupun beda dengan mungkin wow duitnya banyak dan sebagainya. Tapi kan kita nggak pernah tahu mungkin dari keluarganya atau mungkin dari sosialnya seperti apa. Nah, maka penting untuk mencegah kasus-kasus ini, depresi itu penting untuk kita cegah dengan kita hidup dalam berkomunitas. Ya, nah seperti ini kan dari Mas Haris juga ada komunitasnya. Ya, di Madiun kan banyak komunitas-komunitas. Nah, itu saya rasa penting nih untuk supaya bisa menyehatkan mental. Supaya mereka nggak sendirilah. Minimal tuh ada temen yang care sama mereka. Tapi kalau anaknya ngaku introvert, dia nggak senang berkumpul dengan orang lain itu bagaimana? Nah, itu. Nah, memang ada beberapa seperti itu gitu ya. Nah, maka dia mulai open mindset. Dia open minded untuk mulai sekarang bahwa kita nggak bisa sendiri. Ya, walaupun kerjaanku, walaupun biasanya mereka memilih untuk menyendiri ya, it's okay lah. Asalkan itu bisa membuat dia bahagia dan produktif, oke. Karena nggak semua introvert itu juga buruk. Ada kalanya bagus. Tetapi kita juga nggak bisa hidup sendiri. Kita harus ngomong. Kita harus sosialisasi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, terutama teman-teman kita. Sehingga kalau misalkan kita ada masalah, kita bisa ngobrol. Kita bisa, ya apa ya, walaupun mungkin nggak bisa kasih solusi gedebuk gitu ya. Tapi setidaknya itu bisa kasih rekomendasi, walaupun setidaknya bisa support yang lainnya. Oh, aku punya kenalan ini, bla 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 bla. Jadi kita nggak bisa sih hidup sendiri begitu ya. Nah, coba mungkin teman-teman yang nonton ini diamatin aja kalau masalah tentang kebahagiaan, tentang public figure lah, kok bisa ujungnya seperti itu, ya kita mau cek dulu bagaimana kesehariannya begitu. Walaupun sehari-harinya guyang-guyu misalkan gitu, tapi kita nggak pernah tahu. Mungkin ada emosi yang terrepress dan lain sebagainya. Yang at least nggak berani untuk mencari bantuan, atau mungkin gengsi kalau misalnya mencari bantuan, nah kayak gitu. Ya, tapi semoga akhir-akhir ini kan mental health lagi hype ya. Semoga masyarakat mulai aware ya. Betul, mulai aware. Kalau kemarin saya searching, gengsi sudah mulai sadar katanya. Dan parenting juga sudah mulai mengarah ke sana. Kayak gitu. Ya, saya kembali lagi dengan kasus anak terhadap orang tua tadi ya. Terkadang anak kan dia tuh takut mau ngomongin apa yang terjadi kepada orang tua, takut kalau ada konflik setelah dikatakan misalkan saya kan ada kasus MBA gitu. Anaknya tuh takut ngomong ke orang tua daripada nanti konflik. Ya, betul. Ya, mungkin kemarin ada kasus yang akhirnya anaknya dibuang, mungkin ini nggak menyoroti kasus itu ya. Itu kenapa tuh? Kalau ketakutan untuk ngobrol sama orang tua. Iya. Iya, betul. Ya, kembali lagi ke komunikasi tadi ya. Bahwa ini tidak menyalahkan siapapun ya. Maksudnya tidak menyalahkan orang tua ataupun juga anak. Tetapi kita mau melihat dari kasus-kasus ini, kita mau belajar refleksi bersama-sama gitu ya. Baik itu orang tua, baik itu anak-anak.
Nah, coba kita mau amati kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Kenapa kok seperti itu? Ya pasti selama ini mungkin belum ada komunikasi yang nyambung, gitu ya. Belum ada komunikasi yang nyambung antara anak dengan orang tua. Masih ada ketakutan, gitu ya. Karena hal yang simpel aja, misalkan datang pulang dari sekolah, nah kemudian dia cerita, aku jatuh loh tadi. Nah, gimana nih respon kita sebagai orang tua? Nah, kalau misalkan orang tua kan biasanya selalu ngomong, gitu aja mbak cerita, no, misalkan begitu ya, walaupun nggak marah-marah, katakan begitu. Itu pun juga anak bisa nilai, oh responnya begitu ya, saya pun juga akan, dia pun juga tidak akan memberikan, nggak akan cerita lagi, dijamin itu pasti. Nah, hal-hal demikian yang mungkin belum disadari dari kedua belah pihak bahwa anak dengan orang tua itu sebenarnya tidak ada rahasia seharusnya. Oh, Gitu ya. Tidak ada sekecil semasalah apapun seharusnya tidak ada rahasia. Asalkan apa? Asalkan orang tua dengan anak itu bisa jalan bareng-bareng. Orang tua tetap ngajari anak, oh saya sebagai bahan pertimbangan nyaman gitu loh. Saya nemukan kasus ini, kira-kira gimana? Kayak konsulnya itu adalah orang tuanya. Jadi saya pernah mendengar quote yang bagus gitu ya. Ada seorang psikolog, kemudian orang tua itu datang ke orang tua ke psikolog, ya orang tua ini punya anak, anaknya bermasalah gitu. Terus datang ke psikolog dan psikolognya ngomong hal yang bagus banget. Karena beberapa konseling kok iya tetap pancet dan sebagainya begitu ya. Quote-nya itu bagus banget. Sebenarnya ibu nggak perlu ke psikolog gitu ya, nggak usah perlu ke dokter jiwa gitu. Karena psikolog atau dokter jiwa itu adalah ibu sendiri gitu. Itu mak jedak gitu ya. Karena apa? Sebenarnya kita ini sebagai orang tua itu adalah psikolog-psikolog anak kita. Artinya ketika anak kita trouble, masalah, penyembuhnya adalah orang tua sebenarnya gitu loh. Kayak gitu. Tapi ya walaupun sekarang ini mungkin ada pertanyaan bagi anak-anak, ya, tapi orang tua aku nggak bisa nyembuhin aku gitu ya. Nah, kadang-kala mungkin ada omongan gitu. Nah, kita sebagai anak, ya tadi, ya bersyukurlah. Berarti artinya apa? Kalian kuat gitu loh. Nah, kalian bisa resilience bahasanya. Walaupun kondisi keluarga saya begini dan lain sebagainya, misalkan begitu, tetapi saya mau tetap jadi anak yang baik, anak yang oke, cari support, cari komunitas yang baik dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi dua-duanya harus sama-sama nyambung nih. Ya, antara orang tua, antara anak, menyadari keberadaannya masing-masing. Dan ini tidak gampang. Sekali lagi, tidak gampang, betul. Ya, diawali dari, makanya teman-teman muda yang mau menjalankan pernikahan, nah ini penting nih. Harus siap sejak. Ilmu parenting nggak harus dari menikah ya, tapi sejak TK pun ilmu parenting harus diajari sebenarnya. Kayak gitu. ya mungkin kalau belakangan kan sering dikaitkan kriminalitas itu terjadi karena depresi seorang. Entah itu karena himpitan ekonomi ataupun dia di masyarakat mulai tersudutkan gitu, termarginalkan, akhirnya dia melakukan tindakan kriminalitas itu bagaimana? Apakah setuju dengan statement? Oke, bisa jadi, gitu ya. Bisa jadi ya. Tindakan-tindakan kriminalitas itu disebabkan dikarenakan ekonomi, depresi, dan sebagainya. Bisa jadi. Tetapi tidak semuanya, gitu ya, tidak semuanya. Karena bisa aja kasus-kasus misalkan ya tadi dalam keluarga yang tidak harmonis dan sebagainya, mereka bukan kekurangan gitu loh. Misalkan mencuri kadang-kadang. Bisa aja karena dia butuh perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Jadi tergantung orangnya ya, tergantung yang menjalani. Jadi nggak bisa generalisasi bahwa orang yang mencuri itu karena apakah selalu depresi, tidak juga. Cuma saya pernah menemukan begitu ya, wah ini tidak kekurangan ekonomi, kenapa orang tuanya yang cukup mampu misalkan, tapi kok anaknya trouble ya, kok melakukan hal-hal yang, nah kita perlu cari dulu. Nah biasanya kaitannya pasti ke keluarga ya, pasti biasanya kayak gitu. Jadi nggak selalu sih, tapi rata-rata memang mengarah ke sana, ke psikologis ya, ke permasalahan psikologis terkait dengan pride,
kalau misalkan dikenal sama orang, walaupun nyeleneh gitu ya, dikenal dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Seperti itu sih. Ya, bukan tragedi. Mungkin seberapa pengaruh sih agama religion itu terhadap kesehatan mental seseorang gitu? Oh, sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Artinya harus sama-sama sejalan begitu. Nah, di dalam psikologi itu ada yang namanya id, ego sama super ego. Id itu adalah hal yang keinginan ya, keinginan banget gitu ya, keinginan untuk dia pengen makan ya harus dituruti gitu ya. Pokoknya intinya sesuatu yang menggebu-gebu lah, nafsu lah gitu ya. Bahasa sederhananya nafsu gitu. Itu id gitu ya. Kemudian ego ya, ego itu sebagai pengendali gitu ya, sebagai yang mengendalikan segala realita ya, realita yang ada. Misalkan aku pengen makan gitu ya, luwe banget gitu. Kemudian egonya ngomong kamu nggak punya makanan gitu, kamu realitanya nggak punya makanan, tapi id-nya harus dipenuhi, nafsunya harus dipenuhi, aku pengen makan. Kemudian ada realita lagi, egonya ngomong itu ada makanan gitu, tapi bukan milikmu. Nah, ini peran super ego, moral, spiritual. Artinya boleh diambil enggak? Nah, ini harus sama-sama sejalan. Nah, kenapa kok bisa kalau ini nggak seimbang, ini akan menjadi gangguan sebenarnya gitu ya. Antara id, ego dan super ego ini kalau tidak seimbang akan menjadi gangguan. Kalau super egonya yang terlalu religius juga itu nggak bagus begitu ya. Ada yang paham ya, delusi banget, merasa sebagai Tuhan misalnya gitu ya. Segitu nggak boleh gitu ya, dilarang agama ya. Itu juga berarti super egonya yang wow gitu. Harus seimbang gitu ya. Harus seimbang. Bahasa sederhananya antara pikiran, emosi sama perilaku itu seimbang. Nah, itu di apa? Nilai-nilai agama masuk gitu ya. Karena nilai-nilai agama itu kan juga nilai-nilai moral. Ya itu harus ada. Karena apa? Sebagai penyeimbang. Katakanlah gitu ya. Ada penelitian terbaru. Ini baru booming-booming nih di tahun 2000-an. Bahwa orang-orang yang depresi, kemudian orang-orang yang punya penyakit yang mengerikan, bla 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 bla. Dengan kita bersyukur ya, kita sholat, kita ngaji, kita doa misalkan gitu ya, bersyukur sama Allah, sama Tuhan gitu, itu bisa menurunkan angka depresi, bisa menurunkan angka stres dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau ngomong apakah sejalan dengan nilai-nilai spiritual atau agama? Oh, sangat-sangat sejalan gitu. Jadi artinya sama-sama jalan. Jadi sehat secara spiritual dan juga sehat secara mental. Itu, dan saya yakin kalau orang yang sehat mental itu juga akan sehat secara spiritual. Itu sih. Artinya jalan dua-duanya pasti itu sejalan sih kalau buat saya ya. Maksudnya secara keilmuan juga sama-sama jalan. Dia akan memperhatikan kesehatan, dia akan memperhatikan agamanya, dia akan memperhatikan value-nya, hidupnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau ngomong penting dan ada pengaruhnya. Gitu. Ya, kembali lagi tadi masalah ya. Mungkin ke ilmu psikologi. Oke, boleh. Mungkin ini terlalu sepele. Boleh. Bisa nggak sih orang itu mendiagnosis ketika dia pertama bertemu itu, first impression gitu, langsung diagnos, oh kamu begini gitu ya. Waduh, itu dukun kan. Sebenarnya bukan diagnos ya. Kalau kita dari psikologi ya, mungkin dari konselor dan lain sebagainya, tidak semata-mata langsung seperti itu, tidak. Baru dugaan aja. Karena mungkin ada di mata kuliah seperti observasi, wawancara, kita kan mengobservasi, kemudian banyak pengalaman, oh kayaknya seperti ini. Tetapi diagnosis, namanya juga diagnosis. Diagnosis itu apa sih? Diagnosis itu adalah dari hasil asesmen. Nah, asesmen itu adalah pengumpulan data. Lewat apa? Ya lewat wawancara. Oke. Kemudian lewat tes. Kemudian kadang-kala kita konseling aja itu nggak bisa sekali loh. Karena harus terus-menerus gitu. Jadi diagnosa keluar itu nggak langsung sekali. Ya, jadi bisa aja bertahap seperti itu. Karena tokoh ilmuwan psikologi aja
untuk mengetahui gangguan kepribadian itu harus membuat penelitian mulai anak itu dari kecil lahir sampai dewasa seperti itu, selongitudinal itu gitu loh. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang diagnosa itu nggak langsung muncul, wah kamu kayaknya begini ya. Gitu. Tapi nggak bisa dikatakan ya ketika pertama kali bertemu itu nggak bisa langsung Nggak bisa. Itu namanya dukun. Berarti kalau ketemu langsung jatuh cinta berarti juga nggak bisa. Oh nggak bisa. Nah ini bahaya. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu masih. Oh bahaya itu ya. Karena sebenarnya berarti itu wah ini nanti melihat panjang fisik ya. gitu tadi. Betul. Nah otaknya kan dominannya mana gitu ya. Karena jatuh cinta itu juga ada tipe-tipenya gitu ya. Kamu jatuh cinta karena fisiknya aja, karena bodinya misalkan begitu ya. Nah itu bisa aja nih kita otak reptil kita yang main gitu ya. Otak reptil itu apa? Otak reptil kan ada ya di bagian otak kita. Nah kalau kita jatuh cinta hanya nafsu, kayak dia tampan, dia ganteng, dia cantik, nah kayak gitu-gitu. Nah itu secara psikologis pasti kalau setelah kamu tak miliki ya udah tak tinggal. Nah bahaya nih kalau kita jatuh cinta dengan model seperti itu. Berarti otak reptil kita yang main. Itu sama kayak kita ya reptil, kayak buaya makanya. Macam-macam sih. Terus ada juga cinta yang karena lo beri sesuatu, gue beri sesuatu. Kamu, aku akan cinta sama kamu, kamu misalkan nuntut gitu ya. Nah itu seperti hewan mamalia, karena di otak kita itu ada mamalia, ya seperti anjing lah, seperti hewan-hewan mamalia lah. Anjing kan kalau dibahikin dia baik ya. Tapi kalau misalkan kita jahatin dia jahat juga. Nah, apakah cinta kita juga seperti itu? Nah, kalau itu seperti itu berarti otak mamalia kita yang berdominan. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia, Tuhan menciptakan otak kita itu, ya kalau ini adalah reptil, ini adalah mamalia, bagian besar ini ada 4 lobus, itu adalah neokortex. Neokortex itu adalah cara berpikir. Kalau kita lagi jatuh cinta, ya wajar lah sebagai manusia, wah ini kok menggoda misalkan gitu ya. Oke, tapi kita perlu untuk mengkritisi. Kenapa kok saya menjadikan dia pacar saya? Kenapa dia kok tak jadi ini suami saya, istri saya misalkan begitu. Harus ada alasan yang jelas. Nah itu artinya yang membedakan kita dengan yang lainnya. Yang membedakan kita dengan, maksudnya makhluk-makhluk lain. Karena apa? Kita diberi otak yang dominan sebenarnya. Cuma kita yang kadang banyak dipengaruhi oleh 30% dari otak reptil dan mamalia kita. Berarti cinta tetap harus butuh logika gitu. Oh betul, harus. Karena semua itu cinta kadang tak ada logika. Ada logika, betul. Harus ada logika. Sekalipun mungkin ya Tuhan, kemudian mungkin ngomong, kenapa kok kayak gitu Tuhan nyiptakno otak reptil dan mamalia gitu ya. Kadang ada yang mungkin mengkritisi gitu ya. Harus gitu ya dalam relationship ya kita harus ada yang namanya hal-hal demikian gitu loh. Tetapi kita diberikan otak yang jauh lebih besar untuk pengambilan keputusan gitu loh, untuk kita berpikir serta-merta nggak ngawur lah. Nah makanya saya sering ngomong ke teman-teman yang muda SMA yang lagi bucin-bucin gitu lah, ayo coba cek kamu senang BDE, jujur dalam dirimu sendiri, karena kamu pengen begituan atau kamu benar-benar karena dia baik kamu nuntut dan lain sebagainya. Nah kalau seperti itu bukan manusia loh gitu ya. Maksudnya kita diberikan otak yang nggak seperti itu sebenarnya gitu loh. Makanya selalu ngomong ayo reptil ya buat guyonan aja sih. Itu ada risetnya seperti itu. Jadi ketika jatuh cinta perlu diperhatikan. Nah itulah psikologi ya, kompleks banget ya. Sudah kemana-mana ya. Oh benar kalau kita ngomongin tentang psikologi. Selain persimpasan tadi ya. Gerak-gerik tubuh pada saat pertama kali bertemu itu apakah bisa menjadikan penentuan sikap seseorang sih, karakter seseorang gitu? Oke, bisa ya. Jadi first impression dalam bahasa tubuh, kemudian gerakan, mimik. Nah itu dipelajari di dalam psikologi untuk pengambilan keputusan, salah satunya untuk diagnosa. Jadi selain wawancara atau konseling, kita memperhatikan tuh, misalkan di saat dia ngomong apa, dia menitikkan air mata. Di saat dia ngomong apa, ketika dia tangannya sampai begini-begini. Nah itu untuk pengambilan keputusan. Oh,
dia menunjukkan dia lagi marah misalnya. Marah, ya pas marah itu marah dalam hal apa? Pas ngomong apa? Sampai dia mengira sampai dia itu menggenggam misalkan begitu. Nah, itu bisa melihat. Jadi secara gestur, bahasa tubuh ya, itu dipelajari juga dalam dunia psikologi. Itu menjadi salah satu diagnosa juga. Jadi nggak lepas nih dalam hal wawancara itu cuma wawancara tapi bahasa tubuh juga. Kita sebenarnya nyatet. Kalau saya gini, Oh, waduh, apa karakternya? Jangan ya, itu diagnosa, nggak boleh. Harus nggak bisa, ini first impression soalnya. Nggak bisa itu, nggak bisa seperti itu juga. Oke, kayaknya ramah nggak? Jadi mungkin Oke. yang banyak beredar di masyarakat ya, ketika orang tuh bilang kalau wanita itu selalu menggunakan perasaan, sedangkan Oke. laki-laki menggunakan logika. Itu Logika. gimana kalau di psikologi itu? Ya memang gitu ya, secara apa ya, secara emosi, secara kognitif memang menunjukkan ke arah situ gitu ya. Tetapi sebenarnya kan ini ada sisi kelebihan dan ada sisi yang perlu untuk di-manage begitu. Nah, maka penting banget sebenarnya itu ada ya apa ya, sebuah bukan sebuah misteri ya, maksudnya sebenarnya saling melengkapi antara pria dengan wanita begitu ya. Nah, bagaimana seorang wanita supaya nggak baperan? Nah, itu kan ya, supaya nggak baperan, di mana bisa mengelola emosinya dengan baik. Itu dibutuhkan, secara emosi itu dibutuhkan. Untuk kita caring sama orang, kita compassion sama orang, itu dibutuhkan. Cuma, ya kita harus bisa ngelola itu dengan baik. Jangan sampai nih, karena kita kasihan, kita passion sama orang, belas kasihan sama orang, kemudian kita dimanfaatkan misalkan gitu, sebagai wanita. Misalkan gitu. Diganggu orang, oh iya gitu ya. Seolah-olah nggak ada perasaan atau perasaan terhanyut gitu ya. Nah, itu kan juga nggak bagus. Maka sebenarnya dua-duanya punya plus minus sih. Laki-laki juga begitu. Yang katanya dikenal logik lah. Logikanya main dan sebagainya. Nggak ada perasaan, katanya kan begitu. Nah, tetapi nggak bisa. Kita dalam hal bersosialisasi juga harus menggunakan empati. Kita harus menggunakan belas kasihan juga. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini sebenarnya saling melengkapi sih. Cuma bagaimana kita bisa mengelolanya dengan porsi yang pas. Wanita pun oke lah dominan ke perasaan. Tetapi bagaimana perasaan yang berlogika gitu ya. Nah, perasaan yang berlogika. Tetapi ketika cowok atau laki-laki, oke, logik, tapi logik yang berperasaan, yang berempati begitu. Tapi nanti kalau ada laki-laki yang lebih condong ke perasaan, nanti dibilang nanti jadi bahan toxic masculinity. Betul. Ya, kalau tadi ngomong ya, Mas Harisan ngomong yang lebih ke perasaan itu cewek gitu ya. Sebenarnya tidak juga. Banyak banget sekarang ini cowok-cowok yang mungkin dia nggak ngomong. Laki-laki tidak bercerita tapi duduk di depan Indomaret sambil ngopi Gulda. Sebenarnya itu baper kan gitu loh. Apa ya, baper maksudnya gitu loh. Dan bapernya jauh lebih dalam gitu loh. Karena apa, lebih ngenes lah gitu ya. Karena wah, aku sudah berkorban buat semuanya, ternyata aku ditinggal misalnya gitu. Nah, itu pasti baper banget gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengelola itu semua kayak gitu. Nah, artinya cewek pun juga bisa loh. Dia juga punya perasaan seperti itu. Dia baper gitu loh. Tetapi bagaimana strateginya gitu aja sih. Jadi memang kuat di perasaan yang cewek, yang cowok kuat di logika, tapi berstrateginya aja. Manajemennya aja yang pas dan tepat. Kayak gitu. Ada plus minusnya sih. Kayak gitu. Jadi mungkin ya Tuhan men-setting itu untuk dalam hal rumah tangga ya. Tuhan sudah ngepas itu semua. Kayak gitu sih. Makanya penting kalau misalkan saya nangani kasus perkawinan, pernikahan, kadang saya gunakan POV itu. Kenapa kok cowokmu cuek? Kenapa kok ya begini? Ya karena laki-laki itu pada dasarnya begini loh. Nah, maka dirimu harus punya strategi sebagai wanita seperti ini. Cowok pun juga gitu. Wanita tuh butuh diperhatikan loh. Gak iso loh, misalnya kamu logik terus gitu ya. Kamu akan bakal yang dua-duanya bisa nyambung tuh. Gitu. Ya, mungkin terakhir. Siap. Apa ya? Untuk merilis stres gitu yang sederhana tapi bisa dilakukan semua orang tuh. Apa? Oke, rilis stres ya.
satu hal yang paling sederhana yang di saat kita lagi stres, di saat kita lagi banyak masalah, beban kerja gitu ya, burnout katanya gitu ya. Rilis stres adalah banyak. Salah satunya adalah kita jalan-jalan. Healing gitu. Healing, bukan healing lah, jalan-jalan aja. Karena healing itu menyakitkan loh. Iya, sebenarnya kan penyembuhan kan. Betul, healing itu menyakitkan. Jadi cari sesuatu yang menyenangkan sih buat saya ya. Jadi misalkan hobimu apa? Hobinya adalah jalan-jalan. Hobinya adalah olahraga. Ya lakukan aja. Itu bisa merilis stres kita. Jadi it's okay kok. Kita itu nggak dosa atau kita nggak akan dikatakan nggak produktif kalau misalkan kita itu melakukan hal yang kita sukai. Jadi salah satu cara untuk kita merilis stres adalah cari apa yang menjadi kesukaan kita atau kesenangan kita yang produktif ya, yang bagus maksudnya, yang juga memberikan efek positif buat kita. Ya contohnya kalau saya itu biasanya walaupun sibuk lagi stres banyak masalah, ya saya olahraga gitu ya. Atau kalau enggak baca buku atau workout gitu, boleh. Jadi cari hal-hal yang menyenangkan, nongkrong, ngopi. Nah, itu juga it's okay, lakukan aja gitu. Jadi biasanya kalau misalnya saya sarankan teman-teman yang lagi bad mood, oke lah bad mood pengen sendiri oke. Tapi kalau misalkan lagi merilis stres, ya cari sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan itu kan beda-beda ya. Bisa dengan cara dia itu introvert, bisa dengan cara extrovert. Nah, terserah mereka sih. Intinya cari sesuatu yang menyenangkan kita. Sehingga kita bisa merilis stres kita, emosi kita. Setelah itu baru kita mikir lagi. Ya apa ya aku menangani masalah ini. Kayak gitu. Itu sih. Ya mungkin ada rekomendasi buku ataupun film yang bisa ditonton film teman-teman kalau dalam masalah kondisi jiwanya sedang bergejolak ini apa? Kalau buku apa ya? Buku saya itu buku buku pengetahuan sama jurnal ya. Jadi mungkin ini aja sih. Apa ya? Kalau saya pikir film banyak ya. Film-film yang berbau psikologis ya tentang kesehatan mental itu banyak banget. Tentang emosi, tentang pengasuhan itu banyak banget. Saya nggak akan sebutnya. Pasti teman-teman sudah tahu banyak. Saya pikir juga teman-teman juga banyak teredukasi dengan film-film tersebut begitu ya. Kemudian kalau buku juga banyak gitu ya, referensinya banyak. Saya jujur kalau masalah judul lupa semua. Kalau nggak review langsung begitu ya. Tapi satu hal apapun itu gitu ya, apapun buku, entah itu film yang itu kita lihat begitu, kita harus ambil maknanya gitu ya. Kadangkala kita itu nonton, kadangkala kita baca, tetapi kita tidak memaknai. Malah terlarut malah. Betul. Ya betul. Banyak ya kayak film apa itu Ipar adalah maut. Ipar adalah maut gitu ya. Nah, kita selalu kecenderungannya melihat hal-hal negatifnya. Ya, bahkan dari film itu banyak kemarin dia konsul gitu ya. Wah, aku jadi curiga sama adik iparku gitu ya. Banyak itu. Nah, artinya kita coba lihat value-nya. Value apa yang kita bisa maknai? Maknai apa? Dimaknai bagaimana, oh berarti saya sebagai istri harus begini, sebagai suami harus seperti ini. Dah, titik itu. Atau mungkin film tentang orang tua. Ya saya harus jadi orang tua yang seperti ini. Sudah, gitu aja. Nggak usah mikir konteks yang lain-lain. Karena kebanyakan dari kita, kalau lihat film, baca buku dan sebagainya, tapi banyaknya film ya, itu lihatnya yang seru itu masalahnya ya. Kemudian yang di overthinking masalahnya. Bukan sisi supaya masalah ini bisa reda itu harus apa. Nah itu adalah kemampuan literasi. Kemampuan seseorang itu melihat, membaca, mengobservasi, dan kemudian memaknai dalam kehidupannya. Itu yang harus kita lakukan sih. Apapun bukunya, apapun itu filmnya. Oh ini lewat nih film. Saya lupa. Oke. Apa ini? Apakah move on itu sebuah kewajiban? Kan ini tidak hanya kehilangan pasangan ya, mungkin kehilangan orang tua ataupun anak saudara. Oke. Kalau saya bilangnya sih bukan apakah wajib atau tidak gitu ya. Nah, kalau saya move on itu lebih seneng dengan kata ya kita harus move on, memang kita harus move on. Tapi saya lebih senang dengan jadikan hidup kita itu sebagai buku sejarah.
buku sejarah itu adalah sesuatu yang kalau Mas Haris nih baca buku sejarah tentang penjajahan bla bla bla. Kita ingat momen itu ya. Kita ingat ada peristiwa itu. Tetapi emosi kita pun juga biasa aja ya. Kemudian kita tidak tenggelam dalam emosi itu, tidak tenggelam dalam peristiwa itu. Nah, jadi apapun masa lalu kita, apapun cerita kita di masa lalu, memang benar harus move on. Jadikan itu sebagai, bukan berarti kita melupakan sama sekali, tidak. Tetapi jadikan sebagai catatan buku sejarah. Yang artinya di saat kita ingat, di saat kita buka cerita itu, ada trigger dan sebagainya, emosi kita sudah berdamai. Ya itu adalah ceritaku. Aku pernah nih menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Aku pernah nih ngalamin jadi orang yang disepelekan misalkan atau jadi apalah gitu ya. Tetapi itu tidak membuat kita dendam, tidak membuat kita jadi marah. Karena itu adalah part of life yang menjadikan saya seperti ini. Nah itu, jadi saya lebih senang move on, betul, tapi jadikan itu sebagai cerita sejarah. Nah, artinya kayak kita buku sejarah itu loh. Simple ya. Ketika kita buku, ya sudah, oh ini toh, ya kita sambil ketawa aja, oh iya aku pernah diperlakukan seperti ini ya gitu ya. Tapi kita nggak terpengaruh. Tapi bukan berarti kita melupakan juga. Kita ingat ada momen-momen yang terburuk, yang nggak menyenangkan. Kita ingat, tetapi emosi kita seperti buku sejarah. Itu move on, resilience, keterbangkitan. Oh, bangkit dari masa lalu, keterpurukan untuk hari depan yang lebih baik. Kayak gitu. Ya mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang sedang menghadapi kondisi jiwa yang sedang struggle dengan kondisi kejiwaannya. Ya, buat teman-teman yang lagi struggling dengan kesehatan mentalnya, dengan masalahnya, dengan konflik yang sedang hari ini dialami, kalian nggak sendiri gitu ya. Kalian nggak sendiri, coba teman-teman cari, kalau misalkan saya nggak bisa, nggak kuat gitu ya, coba harus berani speak up. Harus berani speak up, seeking help. Seeking help itu mencari bantuan. Mencari bantuan tidak harus ke profesional, ke orang-orang yang teman-teman percaya. Ya, entah itu mungkin dalam komunitas, ke tempat-tempat agama, dan sebagainya. Saya yakin mereka akan ada orang-orang yang menerima teman-teman, yang dengerin cerita teman-teman. Apalagi sekarang ini juga banyak komunitas-komunitas di Madiun yang saya pikir ini cukup menjadi wadah. Jadi nggak harus ke psikolog, nggak harus ke konselor, yang itu swasta nggak ada biaya misalkan begitu. Tapi coba berani speak up. Teman-teman nggak sendiri. Semua orang pasti mengalami seperti teman-teman. Tapi saya percaya ada hal positif yang bisa kita terima, yang bisa kita ambil, bahwa masalah boleh terjadi, tapi kita bisa bersyukur. Karena apa? Kalau saya nggak menghadapi hal demikian, kita nggak bisa jadi pribadi yang resilience. Jadi orang yang tangguh, yang tough menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Jadi tetap stay positif dan tetap bersyukur apapun yang terjadi. Itu aja sih. Tetap semangat. Kalau mau konsultasi bisa kemana? Boleh. Hubungi Mas Haris saja nanti ya. Nanti boleh ke kontak saya gitu ya. Oke, terima kasih kesempatannya dan waktu. Thank you, terima kasih. Jonathan. Sama-sama. Sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton nantinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.